saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Sejumlah sekolah internasional di daerah Tangerang Selatan dan Jakarta Utara menerima ancaman bom. Teror bom itu dikirimkan orang tidak dikenal melalui pesan singkat ke pihak sekolah. Dalam pesan singkat, pelaku meminta uang tebusan kepada pihak sekolah seraya mengancam akan meledakkan bom jika uang itu tak segera dikirim. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Sebelumnya, Jakarta Nayang School di Pegadangan, Kabupaten Tangerang mendapatkan pesan bahwa ada bom yang diletakkan di area sekolah. Pesan tersebut diterima pada Selasa 7 Oktober 2025. Sekolah lain yang juga menerima pesan teror bom adalah Sekolah Mentari Interkultural School beralamat di Bintaro. Pesan tersebut dikirimkan pada pagi hari, namun baru diketahui siang harinya. Informasi yang serupa berupa teror adanya bom didapatkan juga oleh sekolah di daerah Kecamatan Pondok Aren, tepatnya di Sekolah Mentari Interkultural School. Ujar Kapolres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Besar Victor Ingriwang dalam keterangan resminya pada Selasa. Hasil penyisiran polisi di kedua lokasi tidak menemukan adanya bahan peledak seperti yang disebutkan di dalam pesan teror. Meski demikian, polisi masih melakukan serangkaian pendalaman termasuk mencari sosok mengirim pesan teror tersebut. Hasilnya juga tidak ditemukan bahan peledak atau bom dan sejenisnya, kata Victor. Ia meminta masyarakat agar tidak panik. Selain itu, NJIS yang terletak di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara juga mendapatkan pesan teror serupa. Polsek Kelapa Gading mengecek tempat kejadian perkara pada Rabu dini hari 8 Oktober 2025 sekitar pukul 00.15 WIB. Telah dilakukan pengecekan TKP adanya info teror bom di sekolah NJIS, kata Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Seto Handoko Putra dalam keterangan tertulis pada Rabu. Polisi menyisir bagian dalam hingga sekitaran sekolah tersebut, serupa dengan kasus di dua sekolah di Tangerang Selatan. Hasil pengecekan polisi juga tidak menunjukkan adanya bom di area sekolah. Pada pukul 00.30 WIB, kegiatan cek TKP teror bom selesai. Dengan hasil, tidak ditemukan adanya benda-benda yang dicurigai. Situasi aman dan kondusif, ujar Seto. Polisi menyebut pelaku ancaman teror bom ketiga sekolah internasional di Tangerang Selatan dan Jakarta Utara adalah sosok yang sama. Diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas mengirim yang sama, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen AD Ritsam Indrani pada wartawan pada Kamis 8 Oktober. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mencari identitas pelaku penyebar teror bom tersebut. Dari pendalaman sementara, pelaku diduga berada di luar negeri. Namun, ADRI belum membeberkan lebih lanjut soal lokasi pelaku. Sementara, teridentifikasi dari luar negeri posisinya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman, ucapnya. ADRI memastikan situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam kondisi aman, meski sempat ada ancaman teror bom ke tiga sekolah internasional. Sampai dengan saat ini, wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali. Aman, situasinya aman. Masyarakat dapat melakukan aktivitas, kamera 24 jam di lapangan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, tuturnya. Aksi teror bom ketiga sekolah itu memiliki kesamaan, yakni pelaku meminta uang tebusan senilai 30.000 US dollar. Isi pesan yang dikirim pelaku ke masing-masing sekolah pun serupa. Polisi masih melacak nomor pengirim pesan teror bom yang dikirimkan ke tiga sekolah internasional tersebut. Pengirim teror menggunakan nomor ponsel berkode +234 yang merupakan kode negara Nigeria. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani mengecam keras aksi teror bom yang menyasar sekolah internasional di wilayah Jabodetabek. Dia menilai tindakan tersebut telah menimbulkan keresahan di lingkungan pendidikan serta mengganggu rasa aman peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan para orang tua. Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan dalam bentuk apapun, kata lalu pada wartawan Jumat 10 Oktober 2025. Menurutnya, peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk memperkuat sistem keamanan di lingkungan pendidikan. Lalu pun mendesak Polri dan instansi terkait segera turun tangan melakukan penyelidikan, mengungkap pelaku,
dan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang di masa depan. Negara terus hadir menjamin keamanan dunia pendidikan, ungkapnya. Selain aspek penegakan hukum, Ari juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan dan manajemen krisis di sekolah, termasuk pelatihan tanggap darurat, komunikasi krisis, serta edukasi keamanan bagi siswa, guru, dan tenaga pendidik. Ia menambahkan, perlu adanya standar operasional keamanan sekolah yang terintegrasi dengan aparat setempat, agar dunia pendidikan tetap terlindungi dan masyarakat tidak panik menghadapi situasi semacam ini. Standar keamanan sekolah ini mutlak diperlukan untuk memastikan sekolah tetap menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media